dukungan secara verbal atau pernyataan dalam Rakernas mengenai anaknya yang kemudian tidak masuk PDIP tapi partai lain, ini pun jadi pertanyaan. Tapi apa jangan-jangan justru Kaesang yang kemudian bawa dukungan PSI masuk memberikan dukungan kepada Ganjar? Bagaimana Mas Nyarwi? Ya, kemungkinan itu menurut saya sangat terbuka ya, Cak ya. Tapi harus kita lihat juga dalam posisi PSI maupun Kaesang perspektifnya. Misalnya saya lihat dari posisi PSI dan Kaesang di sini ya. Pertama ketika Kaesang harus menjadi ketua umum itu kan punya PR3 saya lihat. Yang pertama jelas ya, dia kan paling nggak harus meyakinkan buat confident bahwa PSI ini gitu ya akan menjadi partai tidak lagi non parlemen tapi masuk parlemen. Artinya lolos parlemen threshold itu satu. Dan brand Kaesang dan seterusnya pengaruh Pak Jokowi juga saya kira itu menjadi modal bagi mereka. Nah yang kedua juga PSI juga naik kelas di kalangan ketua-ketua umum parpol. Jadi bukan partai yang dianggap ini partai anak muda yang kira-kira tidak punya power, tidak. Tapi punya bergen tersendiri sebagai segmen partai di komunitas yang dipimpin anak muda. Nah yang ketiga ini yang menarik Cak sebenarnya arah dukungan ya dari PSI ini kira-kira mau kemana dalam konteks Pilpres hari ini. Nah mengingat bahwa hari ini itu dinamikanya tarik-menariknya masih ibarat kalau bahasanya Ibu Mega itu dansa-dansi katanya Bung Eriko ya. Nah itu makanya ini saya kira juga kita belum bisa melihat dalam jangka dekat. Tapi tadi menarik ajakan Mbak Puan ya, untuk segera misalnya kalau mau ketemu kira-kira gitu. Tapi pertanyaannya apakah Mbak Puan sendiri yang ngajak kan gitu? Bisa jadi Pak Prabowo juga udah ngajak kan gitu. Nanti duluan mana? Ini juga akan melahirkan interpretasi juga Cak. Walaupun kita nggak tahu lagi, nanti pada akhirnya tetap di ujung ketika pendaftaran KPU. Bisa saja misalnya tadi ke sini dulu gitu, nanti belok lagi, setelah itu belok, nanti ujungnya yang kita lihat, kita hanya bisa lihat sampai ujung dukungannya itu Cak, kira-kira itu Cak. Bang Eriko, apa jangan-jangan Kaesang masuk PSI itu taktik strategi aja supaya bawa gerbong dukungan PSI ke Pak Ganjar? Tadi kita udah berbicara Mbak Caca, saya jujur saya nggak begitu suka dengan menduga-duga ini, walaupun nama saya Riko Sotarduga. Lah begini, ini terjemahan saya ya, boleh ya Mbak Caca ya, hidup kan pilihan. Apakah kita mau menjadi, katakan, apa bahasa yang paling sederhana? Mau menjadi ikan kecil di kolam besar atau mau menjadi ikan besar di kolam kecil? Tergantung pilihan kita. Nah, yang memberikan kesempatan untuk langsung menjadi ketua umum kan tidak banyak. Ya. Kan begitu, harus jujur kita sampaikan. Semua pasti ada prosesnya. Nah, Mas Kaesang memilih hal itu. Apa yang salah dalam hal ini? Nah, banyak juga kritikan katakan yang mengatakan bahwa di ADART kita di pasal 25, 26 bahwa ini keluarga inti. Nah, lupa. Ini ya kemarin kami juga banyak berdebat. Yang namanya keluarga inti itu adalah suami atau istri atau anak yang belum berkeluarga. Itu jelas. Dan sudah disampaikan juga oleh Mas Kaesang bahwa beliau pamit dengan Pak Jokowi. Saya menempuh jalan yang berbeda. Kan tidak ada yang salah dalam hal ini. Dan tadi Mbak Puan sudah menyambut bahwa ayo Mas Kaesang. Saya sebelumnya Mbak Caca beberapa bulan yang lalu saya sudah sampaikan di beberapa media bahkan hampir di seluruh media, silakan Mas kalau mau menjadi katakan wali kota Depok kan begitu, ayo menjadi bergabung bersama kita menjadi juru kampanye dan lain-lain. Jadi semua membuka kesempatan dan kalau menurut kami ya itu pilihannya. Tidak ada yang salah dalam hal. Begitu mengenai nanti ujungnya kata Mas Nyarwi tadi atau kata Mbak Caca tadi ya siapa yang tahu. Ya, barangkali mau membawa ke arah yang lebih baik, ke arah yang tepat ya who knows. Itu namanya kita menduga-duga, Mbak Caca, seperti itu sebenarnya. Oke, Mas Nyarwi, kalaulah memang benar kita baca di malam hari ini bahwa Pak Jokowi sudah sangat kencang memberikan dukungan kepada Ganjar, lantas untuk capres-capres lainnya yang biasa suka mengutip, kita atas restu Jokowi, kita akan meneruskan kebijakan Jokowi. Ini bagaimana ini? Apalagi jualan mereka itu seperti apa? Ya begini, kalau Mas Ganjar berharap dukungan dari Pak Jokowi, itu saya lihat bisa dalam kapasitasnya sebagai sama-sama kader partai, sekaligus juga saat ini berkuasa sebagai kepala pemerintahan kepala negara. Nah, kalau misalnya tokoh-tokoh partai lain dan capres-capres lain berharap dukungan dari Pak Jokowi, juga bisa juga, Cak, dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan politisi senior yang sudah 2 periode memimpin negara ini. Saya kira itu hal yang wajar, tetapi pertanyaannya kan gini ya, presiden posisinya idealnya seperti apa kan gitu. Kalau menurut saya ya,
itu bukan masalah keberpihakan, tapi komitmen bagaimana menjaga bahwa partai ini sama-sama berkembang gitu ya. Partai ini menjadi institusi demokrasi yang bagus gitu kira-kira gitu, tempat di mana para pemimpin lahir, ruang kompetisi yang benar demokratis dan bisa melahirkan model kepemimpinan baik untuk negara ini kan gitu. Nah, ini yang kemudian memang kadang menyulitkan lahirnya multi interpretasi. Loh, kok Pak Jokowi berpihak terus kan gitu. Kesana berpihak, jangan-jangan nggak berpihak juga sama, mungkin dituduh kenapa presiden tidak mau berpihak misalnya begitu. Jadi ini yang saya kira harus kita lihat pelan-pelan ya Cak ya, sejauh mana artinya gini, orientasi politik Pak Jokowi itu dilakukan dalam kapasitas perannya dalam konteksnya juga. Sebagai kader PDIP, petugas partai, itu satu, kedua sebagai kepala negara pemerintahan gitu ya. Dan di sini saya kira juga sebagai politisi senior yang pernah 2 kali periode berkuasa dan mungkin bisa berguna memberikan advice atau nasihat kepada siapapun nanti akan terpilih. Jadi itu tidak hanya kepada dua yang selama ini kita kenal ya, Pak Prabowo satu sisi, Mas Ganjar sisi lain. Bisa jadi yang di seberang sana gitu, yang kita sering lupakan gitu, Mas Anies dan Caimin, bisa juga membutuhkan juga nasihat dari Pak Jokowi, bisa juga gitu loh, seperti itu. Berarti apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, misinterpretasi itu pasti akan ada gitu. Begini Mbak Caca, coba kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini luar biasa unik loh Mas Nyarwi. Apa ada di dunia lain kompetitor utamanya menjadi menterinya? Dan menteri yang salah satu di tempat triumvirat loh Mas Nyarwi, jangan salah. Kalau ada apa-apa, kalau ada halangan tetap, presiden, wakil presiden, Menhan. yang berhak itu menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan Menhan. Nah, bayangkan ditaruh di tempat di situ. Nah, siapa orang yang tidak merasa sangat berterima kasih? Berarti Luar biasa posisinya ini. bukan musuh ya? Iya, sekarang begini. Kita ini berkompetisi betul Mbak Caca. Tapi kita sudah pengalaman Mas Nyarwi. 2019 begitulah kerasnya. Bahkan sampai ada yang korban jiwa dan lain-lain. Kita tidak berharap seperti itu lagi. Mau memilih pemimpin Indonesia, mau memilih pemimpin yang akan menghela Indonesia, menyongsong Indonesia emas, kita harus memilih yang terbaik. Dan memilih yang benar-benar memang diterima oleh masyarakat Indonesia. Tapi Mbak Caca, jujur saja, ya sekarang begini, kalau ada proses regenerasi kan tentu dari yang senior kepada yang lebih muda tentunya, itu kan boleh saja. Tapi kalau didampingi dengan misalnya katakan pasangannya yang cukup senior, ini kan saling mengimbangi, muda dan senior, tidak salah juga Mbak Caca, kan boleh kan? Kalau misalnya tadi pakai logika Bang Eriko, apakah benar bahwa meskipun berkompetisi antara Ganjar dan juga Pak Prabowo, kebijakannya kan sama, kebijakannya pemerintah saat ini juga. Ya, satu suara juga dengan jujur saja PDIP, Mbak Caca, sama kalau aja. seperti itu nanti waktu yang menentukan. Tapi kalau PDI Perjuangan, karena kami mempunyai platform dan sudah disampaikan di depan Bapak Presiden Joko Widodo, dan itu sudah disepakati juga dengan Mas Ganjar, saya rasa tidak ada hal yang berbeda dengan hal ini. Bahkan menyempurnakan lebih baik lagi, dan ini legacy dari Bapak Presiden Joko Widodo, termasuk IKN, Mas Nyarwi. Oke, mengingat besok hari terakhir Rakernas ya Bang ya? Iya, betul. Cawapres kah diumumkan? Kita langsung breaking news. Benar nggak? Adakah pengumuman nanti esok? Ya, seandainya pun saya tahu Mbak Caca, kan tidak baiklah saya mendahuluin. Biarlah nanti itu kewenangan dari Ibu Ketua Umum kami untuk mengumumkannya atau seperti apa rekomendasi besok. Saya jujur, sampai saat ini saya pun belum tahu dan tidak ingin mencoba menduga-duga Mbak Caca. Karena ini adalah proses internal yang harus berjalan seperti itu. Mas Nyarwi, kalau memang sudah kencang dukungan, cawapresnya masih ditahan nih, bingung ini masyarakat, bagaimana? Ya, ini kan bagian strategi ya Cak ya, dan juga PDIP saya pikir pengen memberikan elemen of surprise ya, sebagai strategi untuk proses berkompetisi. Kalau misalnya besok mau diumumkan, dugaan saya malah nggak ada surprise sama sekali. Ya, saya kira pasti mungkin akan muncul hanya diskusi saja nama-nama yang terus dari 3 ke 2, 2 ke 3 lagi, ya kira-kira gitulah ya. Nanti ujung-ujungnya mungkin ya menjelang siapa pendaftaran. sih menurut Mas Nyarwi menguat yang hadir kemarin? Sandi Mahfud ataukah mungkin nama lain? Kalau Kofifa? dari nama-nama yang jelas yang kita tahu ya, belakangan dibicarakan kan termasuk Pak Mahfud ya. Tapi kan kita tahu P3 cukup kencang terus-menerus gitu ya. Supaya Pak Sandiaga juga selalu dipertimbangkan gitu. Tapi di luar itu kan kita juga tahu ya, ada nama-nama lain juga kan Cak, yang juga disebutkan sebelumnya bahkan. Misalnya di tim TPN ya, ada Pak Andika gitu misalnya contoh, dan beberapa yang lain juga saya kira itu juga masih dalam radar. Tapi saya kira PDIP ini juga termasuk tidak hanya mempertimbangkan, berkali-kali saya simak
berpasangan cawapres yang dicari itu untuk semata-mata insentif elektoral. Ini menarik juga. Artinya keberanian PDIP nih sedikit mengorbankan istilahnya risiko untuk tidak mendapatkan insentif elektoral gitu, tapi dapat kualitas sosok capres yang mungkin sesuai kriteria. Tapi bagaimana? dugaan saya itu juga punya panjang diskusinya. Iya, bagaimana, Mbak Caca? Pakai treatment seperti apa? Insentif elektoral atau benar-benar berkualitas nih cawapresnya? Bergantung. Ini kalau kita mendalamin pengalaman 2014 dan 2019, saya harus jujur juga Mas Nyarwi, di internal kami memang yang menguat 3, betul. Ada Pak Mahfud, ada Mas Sandi, ada Mas Andika. Tetapi memang kemarin di dalam sambutan itu yang disambut meriah itu memang Pak Mahfud dan Mas Sandi. Tapi saya harus jujur juga, dengan pengalaman 2014 yang kami dikeroyok, ini kan persis. Nah, 2019 sesuatu yang tak terduga malah muncul. Nah, ini bisa juga. Ya kalau mau minjam istilah Pak Sekjen, ada Mr. X, ada Mrs. X, bisa saja. Ada 2 kemungkinan. Ya, ini pasti bisa berkembang dan tidak ada yang bisa menduga itu, Mbak. Ya makin ditahan makin penasaran. Kita tunggu sajalah kapan waktunya calonnya dikeluarkan nih. Ya supaya kita juga diundang lagi dengan Mbak Caca. Tapi kalau sekali lagi datang kan bukan hijau, harus hijau pakaian ini kan ya, Mbak. Bang Eriko terima kasih, Mas Nyarwi terima kasih. Ini saya harus mengakhiri Apa Kabar Indonesia Malam, tapi saya panggil dulu rekan saya, Agita. Ya, Caca dan juga pemirsa, tidak terasa sudah 2 jam kami menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam, dan esok kami masih akan hadir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bang Eriko, terima kasih Mas Nyarwi, dan mewakili keren bertugas saya Agita Mahlika. Saya Caca Anissa, selamat malam. Sampai jumpa.